Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Safitri dengan NIM F1S12211 dari ruang 003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi dasar-dasar sains dan teknologi dari pertemuan ke-5 hingga pertemuan ke-7. Adapun cakupan bahasan saya kali ini yaitu macam pengetahuan, sifat kebenaran ilmiah dan presisi, serta materi hukum dan teori ilmiah. Materi pertama, macam pengetahuan. 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia tentang suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Pengetahuan yang terakhir yaitu pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi tentang ajaran, cara berhubungan dengan Tuhan, dan dengan sesama manusia, serta informasi mengenai hari akhir. Pengertian dari pengetahuan sendiri adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan secara pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pengertian pengetahuan menurut para ahli sendiri itu menurut Hatta, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Sedangkan menurut Dadang Ahmad S., ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Fungsi ilmu pengetahuan ada 3, yaitu yang pertama menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Yang kedua yaitu meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang terakhir yaitu untuk mengandalkan keadaan atau peristiwa yang akan sedang terjadi. Sedang terjadi. Jenis pengetahuan ada 6. Yang pertama, pengetahuan langsung. Pengetahuan imediat atau pengetahuan langsung adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Yang kedua yaitu pengetahuan tak langsung. Pengetahuan imediatif adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Yang ketiga yaitu pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah suatu yang dicapai dan diraih melalui indera lahiriah. Yang keempat, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa hubungan dengan alam eksternal. Yang kelima, pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Yang terakhir yaitu pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Pengertian dari kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera lainnya dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri melalui perhatian. Beberapa pengertian kesadaran menurut pakar yaitu menurut Freud,
Pengertian kesadaran adalah suatu kecil dari jalan kehidupan psikis makhluk hidup sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran. Sedangkan menurut Carl Gustav Jung, dalam pandangannya kesadaran terbagi menjadi 3 macam, yang mana satu dengan yang lainnya saling keterkaitan, yaitu kesadaran, ketidaksadaran kolektif atau collective unconscious, dan ketidaksadaran pribadi. Jenis-jenis kesadaran yaitu ada kesadaran pasif. Kesadaran pasif adalah bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Yang kedua, kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Fungsi dari kesadaran yaitu yang pertama dapat digunakan dalam membuat keputusan sehingga seseorang dapat mengambil keputusan seperti pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Yang kedua dapat digunakan untuk mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai dan mengarahkan tindakan. Yang terakhir yaitu dapat memantau perilaku penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah, atau menyesuaikan diri bila lingkungan terasa asing. Pengertian dari skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis adalah sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Skeptisisme dapat dibagi menjadi 2, yaitu skeptisisme mutlak atau universal dan skeptisisme nisbi atau partikular. Sedangkan pengertian dari subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dan dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Pengertian dari relatif adalah suatu yang membutuhkan pembanding atau acuan yang dapat menentukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lainnya yang sesuai. Materi kedua yaitu sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Pengertian dari kebenaran ilmiah adalah kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah, atau dalam kata lain suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat sesuatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Kebenaran dapat dipahami berdasarkan 3 hal, yaitu kualitas pengetahuan, sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan itu, dan nilai pengetahuan yang dikaitkan atau ketergantungan terhadap pengetahuan itu. Nah, apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Nah, bagaimana cara mendapat kebenaran ilmiah itu sendiri? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, koheran. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Kebenaran ilmiah harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Teori-teori kebenaran ilmiah yang pertama, teori koheran atau konsisten. Menurut teori ini, kebenaran adalah kerurutan pernyataan. Pernyataan-pernyataan dikatakan benar apabila pernyataan suatu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Yang kedua, teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Yang ketiga, teori pragmatis. Menurut teori ini, suatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat dan kegunaan pada banyak orang. Yang keempat, teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Selanjutnya, teori konsensus.
Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan suatu konsensus bersama, yaitu kesepakatan. Yang selanjutnya, teori kebenaran sintaksi. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksi atau gramatika yang baku. Selanjutnya, teori kebenaran sematis. Menurut teori kebenaran sematik, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Teori kebenaran non-deskripsi, menurut teori ini, suatu statement atau pernyataan ini akan mempunyai nilai benar ditentukan tergantung peran dan fungsi pernyataan itu, mempunyai fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut teori logik, bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan, karena pada dasarnya pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama, yang masing-masing saling berkaitan. Yang terakhir yaitu agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Kalau ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan reason manusia, maka dalam teori ini lebih mengedepankan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Sifat-sifat kebenaran ilmiah yaitu struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Yang kedua, sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Yang terakhir, sifat pragmatis. Kebenaran suatu pernyataan itu harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Presisi. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya juga melakukan pencarian penelitian terkait apa yang dicari. Materi ketiga yaitu materi hukum dan teori ilmiah. Pengertian hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Sedangkan pengertian dari teori ilmiah adalah sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri dari teori ilmiah menurut Bill Newton Smith telah mengidentifikasikan 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan yang baik, yaitu observational nesting, fertility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded, metaphysical beliefs, simplicity. Proses terbentuknya hukum ilmiah dilihat melalui garis histori. Hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah, tetapi dalam hal ini kepastiannya hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis dan juga dengan suatu keadaan yang sekedar tidak sengaja. Sifat hukum ilmiah ilmu alam yaitu bersifat netral, bersifat universal, bersifat lebih pasti. Teori hukum, menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahkotai sistem, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta dan gejala, berfungsi untuk memberikan eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta dan gejala. Demikian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.